Gimana sih Kalimantan Selatan tuh? Boleh banget nih. Kalimantan Selatan yang ada di pikiran aku ya berarti, Nin? Iya. Yang ada di pikiran aku itu ada tentang makanan, yaitu nasi kuning sama Makanan. ketupat kandangan. Mhm. Terus kalau dari tempat wisata, aku keinget Pulau Kambang sama pantai-pantai di sana lah. Santara Podcast, Jelajah Nusantara. Hari ini sama aku Avi yang akan nemenin kalian di 15 menit ke depan. Hari ini aku bakal bahas budaya Ngawi dan budaya di daerah istimewa Yogyakarta. Kebetulan nih, kita hari ini kedatangan dua narasumber. Kalau boleh tahu, siapa nih yang ada di kanan aku? Halo Kak Alfi, Halo, halo teman-teman halo. semua. Salam kenal, aku Sania Konita dari Ngawi, Jawa Timur. Boleh dong kenalan juga. Halo teman-teman, kenalin aku Nina dari daerah istimewa Yogyakarta. Salam kenal Kak Alfi, Kak Sania. Salam kenal. Amina. Oke, kalian udah tahu kan siapa aja narasumber kita hari ini ada Kak Sanya sama Kak Nina. Nah, kalau udah tahu kita masuk aja langsung ke pembahasannya. Oke, kita masuk ke pembahasan yang pertama. Kak Sania, boleh dong spill daerah Kak Sania dulu nih. Oke, aku mungkin cerita dari budaya ya Kak, Iya, boleh. dari sisi kesenian. Nah, di Ngawi ini ada satu kesenian yang paling aku suka karena hal ini tuh juga masih disukain sama masyarakat Ngawi sendiri, yaitu adalah wayang kulit. Wayang kulit? Iya, betul banget. Wayang kulit ini masih wayang kulit yang asli, bukan yang plastik ataupun yang dibuat dari kayu-kayu biasa ya Kak, tapi memang kulit asli dan didalangi oleh dalang yang udah internasional, profesional sekali. Hal ini, budaya ini itu sangat dilestarikan apalagi kalau ada acara perayaan kota, ulang tahun kota, mungkin juga hajatan, kayak gitu Kak. Jadi aku suka banget karena kalau ada wayang kulit itu pasti rame, apalagi kalau dulu pernah nih ada kakak aku yang nikah, dia juga pakai wayang kulit kan Kak, itu rame banget nih jadinya daerah aku. Dan yang kedua itu ada jaranan. Jaranan ini mungkin bukan khasnya Ngawi, tapi Ngawi itu sangat melestarikan jaranan ini. Aku suka kenapa? Karena menurut aku unik ya. Di sini juga jaranan bukan hanya dari orang-orang yang sepuh Kak, tapi juga anak kecil. Jadi mereka itu sudah menurunkan budaya jaranan itu ke anak-anak muda. Jadi nggak akan hilang gitu dari kebudayaan Ngawi itu sendiri. Jadi dari sisi budaya mungkin hanya itu, masih ada banyak lagi sih Kak. Dan selanjutnya ada dari makanan. Untuk makanan sendiri Kak, aku tuh paling suka sama pecel pincuk khas Ngawi. Aduh, Kakak pernah nyobain nggak? belum ya, penasaran banget apa aja tuh lagi isinya. Kak Nina udah pernah Belum nyobain? pernah. Belum pernah. Itu enak banget. Jadi kalian harus nyobain, teman-teman harus nyobain karena di samping harganya yang dibanderol dari Rp5.000, Kak. 5.000 aja? Iya, Rp5.000. Itu dia saus kacangnya tuh yang mantep betul. Itu nggak ada yang nandingin Kak untuk masalah sambal kacang, apalagi ditambah peye itu otentik Ngawi banget. Murah, enak lagi. Terus yang kedua itu ada khas lagi Kak, yaitu olahan tempe. Jadi Ngawi itu terkenal sama olahan tempenya Kak. Apalagi yang paling unik itu adalah coklat dari tempe. Unik banget kan Kak? Ya, kok tempe kan biasa digoreng. Kok Iya. sekarang ini Coklat. kasih coklat ya? Iya. Iya, Gimana tuh? Aku pengen tahu nih. unik kan? Iya, unik Dan banget. untuk rasanya tuh juga unik Kak. Dia tuh kayak manis gurih gitu. Iya. Jadi kalau teman-teman, kakak, Kavi, Kak Nina kalau mau boleh banget nih datang ke rumah aku. Teman-teman juga kalau mau boleh banget ke rumah aku. Nanti aku kasih coklat tempe dari Ngawi. Mungkin itu sih Kak kalau mau cerita sedikit tentang Ngawi. Menarik juga ya ternyata ya, di Ngawi ada jaranan, ada wayang kulit, ada
Pecel apa tadi? Pecel pincuk. Pecel pincuk. Aku cobain sih kalau nggak salah. Masuk wishlist ya. Iya, wishlist wajib sih. Apalagi harganya cuma 5.000 doang ya. Nah, aku mau tahu juga nih, di Yogyakarta itu bisa menarik Ngawi juga nggak nih? Coba dong Kak Nina ceritain dong. Menarik Ngawi nggak ya? Tentunya sih lebih menarik juga ya. Iya. Karena kan mereka pasti punya khasnya masing-masing. Tentu. Karena tadi Kak Sania membahas dari budaya, tentunya aku juga akan membahas Jogja itu dari budayanya sendiri. Yang paling aku berkesan banget di Jogja itu ada yang pertama, sistem pemerintahannya di Jogja sendiri. Itu kan berbeda ya dengan kota-kota yang lain. Maksudnya, karena kan kita daerah istimewa Yogyakarta, di mana pemerintahannya itu masih dipimpin oleh keturunan dari kerajaan. Tuh, itu yang pertama. Kemudian, yang kedua mungkin kalau budaya dari keseniannya juga banyak. Kayak ada wayang kulit itu juga ada, dan tentunya wayang kulitnya seperti yang tadi Kak Sania bilang, kalau di Ngawi bukan lagi dari yang plastik kayak gitu, tapi benar-benar dari kulit asli gitu kan. Betul. Iya. Itu ada wayang kulit, kemudian ada gamelan, tarian-tarian. Nah, yang paling menarik lagi ketika gamelan ini sering banget diadain kalau misalnya ada hari besar Islam tuh termasuk. Jadi semisal ada kegiatan acara Maulud Nabi, itu pasti di dekat-dekat keraton itu akan disediakan tempat untuk gamelan itu sendiri. Jadi mereka sering bermain di situ gitu. Tuh, kemudian kalau dari keseniannya itu, kalau dari makanannya tentu aja ya, Jogja itu terkenal sekali dengan gudegnya. Rasanya yang tentunya manis banget itu. Itu sih yang biasanya sering dicari para wisatawan. Selain gudeg, mungkin kalau wisatawan datang ke Jogja untuk oleh-oleh mereka pulang itu biasanya ada bakpia yang terkenal. Gitu aja sih mungkin kalau dari Jogja ya. Menarik juga ya, tadi ada pemerintahnya beda sendiri ya. Iya. Terus ada Mbak Tia Tato. Iya, itu yang terkenal sekali kan. Oke, aku mau nanya lagi boleh nggak nih Kak Nina? Boleh. Ada hal unik nggak sih di Jogja ini? Kan yang menarik, kalau sekarang yang unik-unik aku pengen tahu nih, kan kayak ada yang unik banget dari Jogja ini sampai dari kota pelajar ya. Iya, betul banget. Nah, coba dong spill tipis-tipis. Hal unik. Tentu sih itu tadi, Jogja sebagai kota pelajar itu adalah termasuk hal yang unik sekali buat aku. Karena dari dulu aku sekolah pasti akan bertemu oleh orang-orang yang tentunya dia nggak cuma tinggal di Jogja aja. Pasti banyak banget mereka yang berasal dari luar Jogja. Udah gitu, katanya orang-orang dari luar kota ini ketika mereka ke Jogja dan mereka balik lagi ke tempat tinggalnya, mereka tuh susah move on sama Jogja. Itu sih yang bikin unik banget kayaknya di Jogja ya. Kayak ngangenin banget ya di Jogja itu. Itu selain itu mungkin keramah tamahan orang Jogja tuh bener-bener kayak itu bukan seperti apa ya, kebiasaan yang diwariskan dari leluhur-leluhur zaman dulu gitu loh. Kalau ya ramah tamah, kemudian bahasa-bahasa yang digunakan oleh orang-orang Jogja itu yang menarik buat aku sih. Iya, unik juga ya ternyata ya. Tapi aku juga kok bingung sih, aku juga pengen tahu itu hal unik ada di Ngawi. Soalnya Ngawi ini aku belum tahu banyak. Kalau di Jogja kan sering dengar sama sering lihat di TikTok, di Instagram. Tapi kalau Ngawi belum nih. Mungkin kasihannya bisa bantu ceritain nih atau kasih tahu aku sama ke penonton. Untuk hal unik ya, Iya. Ngawi Jawa Timur. Untuk hal unik yang pertama nih Kak, itu adalah satu-satunya kota yang memiliki museum manusia purba atau dikenal dengan Museum Trinil. Itu kancahnya udah internasional nih Kak. Karena kan nggak semua kota itu ada museum manusia purba ya. Karena kan manusia purba juga dia hidup nggak di mana-mana, hanya di beberapa tempat, termasuk juga di Ngawi Jawa Timur. Dan untuk kenapa aku bisa bilang kancah internasional? Karena di sini kan ditemukannya fosil Picanthropus erectus, di mana pasti penelitinya bukan hanya dari Indonesia Kak, dari juga luar negeri, dan pengunjungnya juga nggak hanya dari lokal tapi juga internasional itu. Lalu yang kedua itu adalah Ngawi itu memiliki julukan Kak.
Jadi Ngawi itu dijuluki sebagai lumbung padinya Jawa Timur. Jadi kalau kakak itu ke Ngawi, itu pasti di mana-mana tuh banyak banget terasirin kak. Jadi tuh kayak bisa di setiap rumah itu pasti di belakangnya, walaupun nggak pasti ya, itu punya pribadi mereka sendiri, itu pasti ada sawah kak. Dan nggak hanya satu petak, itu pasti berpetak-petak, jadi buat terasering atau mungkin mereka itu membudidayakan punya orang lain kayak gitu kak. Jadi sangat banyak sekali sawah di kota Ngawi. Dan mungkin yang terakhir itu ada Gunung Lawu. Kakak tahu Gunung Lawu kan? Tahu dong. Sebagai orang Indonesia aku pasti tahu Gunung Lawu lah. Lagi aku juga suka mendaki nih. Lawu ini kayaknya menarik nih. Betul kak. Dia masih aktif loh kak, Gunung Lawu itu. Dan yang unik adalah itu karena Ngawi masih mistis ya kak. Jadi itu sering dibuat peruwetan gitu kak. Itu kayak sebuah sesembahan gitulah. Jadi sering banget dibuat untuk perayaan-perayaan penghormatan seperti itu sih. Menarik juga ya Ngawi ya. Iya kak, betul. Karena terasering, bisa ke Gunung Lawu. Boleh didaki nggak sih Gunung Lawu itu? Kalau aku sih nggak boleh sampai atas ya kak, karena itu masih dalam kategori aktif. Jadi mungkin di kaki gunung itu mungkin masih boleh lah. Ada nggak sih hal yang paling berkesan dari Kak Sanian tentang Ngawi? Sebagian Kak Sanian orang Ngawi nih. Nah, kerasa nggak sih kalau aku nih bangga banget di orang Ngawi? Ada nggak? Tentunya mungkin berkesannya nggak hanya untuk aku, tapi juga untuk kota aku sendiri kak. Dari budayanya itu pasti ya. Mungkin di luar konteks itu adalah ada sound horeg kan kak. Itu kayaknya nggak hanya orang Indonesia doang, kayaknya luar negeri pun juga tahu tentang sound horeg karena itu viral di mana-mana. Walaupun itu nggak hanya di Ngawi, dia kan lebih kuat di Banyuwangi juga kan kak. Di Kediri juga, Purwokerto, tapi di Ngawi ini dia juga banyak nih kak sound horeg. Dan itu yang membuat kota Ngawi yang jarang tersorot, itu jadi tersorot. Jadi kalau udah Ngawi itu pasti sound horeg. Dan selanjutnya mungkin ini sih kak, kan karena Denny Caknan itu kan lahir di Ngawi nih kak. Di Ngawi? Iya, lahir di Ngawi kak. Jadi dia kan juga sempet buat musik tentang ada Ngawi-Ngawinya gitu loh kak. Jadi makin kesan Ngawi itu bisa terekspos kemana-mana. Itu sih kak, jadi yang buat nggak hanya dari aku, kesan dari kota aku semakin tersorot gitu sih kak. Menarik banget ya ternyata Ngawi sama Jogja. Ada nggak sih kesan-kesan kalian yang sangat berharga bagi kalian? Coba dong dari Kak Sania dulu nih. Tentunya kalau dari Ngawi itu budaya ya kak, budaya, tradisi, apalagi mereka masih asri. Dan juga ada sound horegnya. Sound horeg. Sound horeg. Walaupun itu bukan asli dari Ngawi, tapi kalau udah sound horeg itu pasti Ngawi, Banyuwangi gitu loh kak. Jadi Ngawi semakin tersorot gitu sih kak. Kalau dari Jogja gimana? Kalau Jogja, menurut aku hal yang paling terkesan itu adalah dari orang-orangnya sendiri sih, karena hidup mereka yang tenang, ramah tamah. Ya, dari bahasa sopan santunnya juga itu yang bikin aku berkesan banget hidup di Jogja sih. Tuh. Sangat berkesan bagi kalian ya. Aku sih juga ngerasain kesan-kesan dari Jogja sih. Orangnya ramah-ramah. Tapi kalau Ngawi, aku belum. Nanti aku coba ke sana nih. Boleh nggak nih kesannya? Boleh dong kak, sama teman-teman juga ya. Oke. Kenapa tim produksi? Waduh, ternyata tim produksi kita udah bilang waktunya udah mau habis nih. Terima kasih buat Kak Sania, Kak Nina yang udah mau datang jadi narasumber hari ini. Buat kalian yang lagi nonton, jangan lupa like, comment, subscribe di channel Santara Podcast. Belajar Nusantara. Dadah. Dadah.